Oke, teman-teman, sebelum kita memulai untuk kegiatan hari ini, kita akan melakukan P2H untuk unit DT-HOWO 400 ya, 12 roda. Nah, kita langsung saja untuk langkah P2H-nya. Oke, yang pertama kita akan mulai di bagian depan. Nah, untuk bagian depan sebelumnya kita menyiapkan dulu untuk palu ya, atau tukul seperti ini. Oke, kita akan melakukan P2H. Yang pertama kita P2H di bagian depan dulu untuk membukanya. Di sini teman-teman ya, ini ada tuas, tinggal kita dorong seperti ini. Sebelah kanan juga sama, ditarik. Nah, di sini ya teman-teman ya, tuasnya ya. Ini ada tuasnya. Nah, sebelah sini juga ada tuasnya, tinggal ditarik ya. Oke, sudah terbuka. Oke, selanjutnya teman-teman kita lakukan P2H. Yang pertama dari sini ya, ini ada akumulator brake atau palep brake ya. Kemudian kita lihat posisinya apakah ada yang longgar. Nah, seperti itu. Karena kita P2H itu memastikan keadaan untuk posisi aman ya, untuk kita melakukan kegiatan. Kemudian ini ada oil clad ya, oil clad. Sini kita cek, sini ada apakah masih ada atau sudah berkurang. Kalau kurang, di sini ada batasnya, ada batas minimum, ada batas maksimum. Nah, di sini kita bisa cek ya teman-teman ya. Kalau tidak kelihatan, teman-teman bisa membuka di sini ya, dibuka seperti ini. Nah, ini ada kelihatan sih sebenarnya ya. Nah, kemudian kita colok saja pakai tangan seperti ini ya. Nih ada ya. Nah, seperti itu untuk oil cladnya ya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, kalau di sini sudah, nah kita bisa juga melihat di bagian ini. Ini untuk klakson ya, klakson kecil. Nah, selanjutnya yang ini motor dari wiper ya, motor dari wiper untuk unit ini. Selanjutnya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini, di dalam di sini ya, yang ini ya. Ini untuk gearbox steering ya, gearbox steering. Kita cek apakah ada kebocoran ya di situ. Kemudian ini juga untuk ininya, kita cek apakah longgar. Nah, untuk steeringnya ini juga bisa kita cek dari bawah teman-teman ya, dari bawah, dari sini. Nah, di sini kita lihat apakah ada kebocoran oli. Nah, kita pastikan keadaan aman. Nah, itu untuk bagian itu. Selanjutnya teman-teman, kita cek lagi di bagian depan. Di sini ada filter AC ya, filter AC. Nah, yang ini apakah ada sumbatan atau apa ya di sini. Oke, selanjutnya teman-teman ya, bagian ini kita perhatikan apakah ada penyumbatan ya, atau ada kebocoran dari kondensor AC yang ini ya, bagian depan. Ini ada 3 ya teman-teman ya. Dia ada kondensor AC, kemudian ini intercooler ya, intercooler. Kemudian di belakang sini ada radiator ya. Jadi kita lihat posisinya apakah ada kebocoran. Nah, bisa kita cek. Nah, itu untuk bagian itu. Selanjutnya teman-teman ya, kita cek lagi untuk bagian oli. Nah, ini untuk oli mesin kita cabut, itu ada di sini untuk DT-HOWO. Nah, kita cabut seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada batas maksimal, ini maksimal ya, di sini minimal. Jadi olinya ini kita pastikan masih berada di antaranya ini. Kalau kurang, kita bisa minta untuk mekanik untuk menambahkannya. Nah, nih kita pastikan olinya masih ada. Oke, untuk pemasangan, tinggal kita pasang lagi. Selanjutnya teman-teman, kita cek lagi untuk di sini. Ini ada lagi sok ya, sok kabin bagian depan ya, sok kabin bagian depan. Biasanya itu ada kerusakan, kelonggaran di sini ya teman-teman, ada karetnya kelonggaran. Nah, kemudian juga ada di bagian kiri, jadi ada kiri kanan ya untuk sok kabinnya. Nah, kemudian ini stabilizer untuk bagian kabin ya, kita cek juga. Oke, jika sudah itu, selanjutnya teman-teman bisa melihat ini ada box elektrik ya, box elektrik bisa kita cek juga. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini juga ada untuk klakson ya. Ini untuk klakson besarnya untuk DT-HOWO. Oke, jika sudah bagian ini, kita bisa lanjut P2H bagian lampu ya. Ini bagian lampu, apakah ada kelonggaran atau kerusakan. Ini bagian lampu utamanya, bagian lampu rating ya, bagian lampu senja juga. Nah, seperti itu. Itu kiri dan kanan harus kita cek juga.
Oke, untuk bagian depan ini saya rasa cukup. Selanjutnya kita bagian bawah lagi, kita tutup dulu. Oke, selanjutnya di bagian bawah teman-teman ya, bagian bawah kita cek ya, dari ini untuk keamanan ya, untuk keamanan bagian depan. Nah, apakah ada kerusakan atau keretakan. Kemudian ini ada dragging ya, dragging kita cek juga. Kemudian ada sini ada stabilizer, yaitu itu stabilizer bagian depan nih, yang ini stabilizer bagian depan. Nah, kemudian kita lihat juga terotnya di sana ya. Nah, itu untuk bagian depan. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita cek yang pertama untuk bagian sini ya. Ini kita cek untuk tayarnya. Tayarnya ini apakah masih bagus atau masih layak pakai ya. Nah, atau mungkin ada sudah sobek. Nah, kemudian seperti itu. Untuk cek juga untuk kekencangan ini ya, kita menggunakan tukul atau palu. Kita hentakkan seperti ini ya. Jadi kita akan mengetahui apabila dia kekurangan angin, itu bunyinya ya kalau seperti ini sedang ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi beda untuk suaranya. Nah, kemudian kita juga cek-cek dari nut-nut ya, baut-baut dari roda ini. Apakah untuk murnya ada yang longgar ya? Seperti itu bisa kita lihat ya, seperti itu. Ini untuk bagian murnya. Selanjutnya teman-teman, di bagian dalam lagi kita cek. Nah, di sini teman-teman bisa dicek. Ini untuk shock breaker ya, bagian depan kiri. Nah, bisa kita pastikan untuk baut-bautnya bagian bawah ya, itu masih keadaan tidak longgar ya, atau tidak lepas. Nah, selanjutnya kita cek juga ada bagian spring ya. Ini spring, apakah ada yang patah ya, itu bagian depan. Selanjutnya teman-teman ke sini, ini ada untuk, nah itu tangki oli steering bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk olinya. Nah, seperti itu. Kemudian di situ ada lagi itu untuk fuel filter ya teman-teman ya, yang ini. Nah, itu fuel filter. Nah, selanjutnya, nah di situ teman-teman bisa juga melihat. Nah, di situ ada air cleaner ya, air cleaner sebelum masuk ke mesin ya, sebelum masuk ke turbo itu air cleaner. Nah, itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke sini. Nah, di sini ada saringan udara ya, udara pertama primer. Nah, udara kotornya itu masuk di sini teman-teman ya, masuk ke sini. Udara kotor, debu-debunya bisa kita buang lewat sini. Ini untuk pembuangannya. Nah, ini seperti ini. Ini banyak debu-debu kotor teman-teman, pasir-pasir ya. Nah, pembuangan, kemudian baru masuk ke sini ya, disaring di sini. Kalau misalnya ada air masuk ke sini. Kemudian ini masuk ke filter udara yang tadi. Ini lewat sini. Nah, ini bagian ini. Selanjutnya teman-teman, kalau yang itu adalah itu yang warna merah itu silinder hidrolik teman-teman ya. Nah, itu untuk mengangkat dari peselnya ini nanti. Nah, itu selanjutnya teman-teman, kita masuk lagi ke sini untuk roda ini nomor 3 ya. Kita cek lagi sama langkahnya seperti untuk perlakuan untuk ban ini, sama seperti yang tadi ya. Kita cek dari visualnya ya, visualnya ini masih layak pakai atau tidak ya. Kemudian kita cek untuk kekencangannya ya, memakai palu atau tukul. Kemudian kita cek lagi dari nut bautnya ini tadi. Ini langkahnya sama teman-teman ya, nanti semuanya apakah ada yang longgar. Kalau ada yang longgar kita laporkan kepada mekanik. Selanjutnya teman-teman, di bagian dalam lagi. Nah, jadi ada lagi ini, ada shock breaker bagian tengah ya. Nah, shock breaker bagian tengah, kita lihat posisinya adakah bautnya yang longgar. Kemudian kita cek lagi dari spring-springnya ini apakah ada yang patah ya. Kalau aman tidak apa-apa. Kemudian kita cek lagi. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini ada water separator ya. Ada water separator. Kemudian yang satunya juga itu untuk saringan sebelum masuk ke mesin ya. Kita cek juga.
untuk saringan separator dari bahan bakarnya ya, atau fuelnya. Ini ada dua di situ. Oke, selanjutnya teman-teman, ini tangki ya, tangki fuel, tangki bahan bakarnya kita cek apakah ada kebocoran ya. Kalau tidak ada kebocoran, aman. Oke, selanjutnya teman-teman, ke bawah lagi teman-teman ya. Kita masuk ke bagian di sini. Nah, di sini ada tangki udara juga ya, tangki udara yang ini. Nah, selanjutnya ini ada propeller shaft ya. Propeller shaftnya ada 3 ya, dari bagian belakang, dari depan, tengah, sama belakang yang ini ya. Kemudian kita cek juga dari universal joinnya ini ya, apakah ada baut-bautnya yang longgar ya. Kalau ada longgar kita laporkan ke mekanik. Nah, kemudian di sini juga ada tangki udaranya juga ya, tangki udara. Selanjutnya di bawah sana itu adalah diferensial ya, atau bahasa biasanya disebut dengan gardan. Kemudian di atasnya sini teman-teman bisa melihat ini ada chamber brake ya, chamber brake untuk roda bagian tengahnya yang ini ya. Jadi chamber brake-nya ada 2 untuk yang ini ya, untuk kanan dan kiri. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk lagi. Yang ini juga kita cek juga ya. Ini ada bantalan spring ya, bantalan spring atau rubber spring. Ini ada bagian kiri, ada juga bagian kanan. Nah, ini. Selanjutnya kita keluar lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman sama langkahnya ya, untuk perlakuan untuk semua tire sama ya. Seperti ini. Kalau merasa kurang kekencangannya itu, kita laporkan ke mekanik supaya untuk penambahan angin. Nah, di sini kita cek juga ini ada final drip ya. Final drip ini kita cek dari baut-bautnya ini apakah ada kebocoran. Di sini ada isinya juga untuk oli ya. Nah, kemudian kita cek juga di bagian nut baut rodanya ini apakah ada yang longgar ya. Nah, kemudian jika sudah aman ya, kita lanjutkan ke bagian sini lagi. Di sini ada spring ya, ada spring. Nah, springnya lumayan besar ya. Jumlah springnya itu bisa kita hitung dari yang panjang nih tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 spring ya. Nah, seperti itu. Kemudian sini ada U-ball ya, U-ball. Kemudian ada center spring ya di tengahnya itu. Kita cek. Kemudian di sini ada lagi trunnion ya, trunnion atau biasa disebut juga orang menyebutnya itu bogi ya. Ini ya trunnion, dilihat apakah ada kebocoran. Kemudian di bawahnya lagi yang di tengah itu ya. Nah, yang di tengahnya ini itu disebut dengan tokrut ya, tokrut atau orang menyebutnya biasanya dingdong. Nah, itu tokrut. Nah, di sini ini ada lagi untuk ban ya, ban belakangnya sama langkahnya, tinggal kita cek ya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah dicek ke keadaan visualnya, kita cek juga untuk final drip roda bagian belakangnya ini ya. Selanjutnya untuk nut-nutnya juga. Nah, ini teman-teman, di sini ada satu hilang ya, hilang nutnya ya. Ini kita harus melaporkan kepada mekanik untuk mengecek apakah masih aman atau harus ditambah pasang lagi untuk nutnya. Seperti ini teman-teman. Nah, inilah pentingnya kita P2H ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau sudah di bagian ini kita cek juga untuk ini ya, untuk pin bezel ya, pin bezel masih keadaan masih ada. Untuk grease-nya kalau kurang kita laporkan ke mekanik ya untuk melakukan penggrisan. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke sini lagi. Pastikan pada saat kita P2H kita harus membersihkan dari lampu belakang ya, lampu mundur ya, lampu kotanya. Jadi kita keadaan bersih ya, supaya aman untuk dilihat dari belakang. Nah, seperti itu. Ini ada kiri dan kanan teman-teman ya, jadi kita bersihkan, pastikan harus bersih. Selanjutnya teman-teman, nah ini kita cek juga untuk rantai tailgate-nya, pastikan keadaan kencang ya, keadaan kencang. Kalau kendor lapor ke mekanik ya. Kemudian ini untuk tailgate-nya pastikan pinnya tidak lepas ya. Nah, seperti itu. Ini ada 2 ya di sini untuk tailgate otomatisnya, yang atas ini tailgate manualnya. Oke, sama untuk kiri dan kanan ya. Nah, ini teman-teman, ini keadaan kendor.
Nah, ini kita harus lapor ke mekanik kalau keadaan kendor seperti ini supaya dikencangkan ya. Oke, itu selanjutnya bagian bawah teman-teman. Nah, bagian bawah kita bisa mengecek ya. Ini ada stabilizer bagian belakang ya, stabilizer bagian belakang. Kemudian kita cek itu ada slack adjuster ya teman-teman ya, slack adjuster ini. Nah, ini kiri dan kanan. Kemudian di sini ada camber brake ya, camber brake-nya keadaan aman, tidak ada yang bocor ya. Kemudian kita cek juga dari rubber spring yang kiri, yang kanan juga ya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah ada kita cek juga untuk bagian gardannya ini. Oke, sudah aman. Kalau tidak ada kendala, kemudian kita bisa cek di bagian atas juga ya. Ada pistai ya di sana ya, dudukan pistai. Oke. Kita lanjut ke bagian kanan lagi. Sama seperti tadi teman-teman ya. Nah, di bagian ini lampunya kita harus bersihkan. Kemudian teman-teman, untuk ini juga kita pastikan untuk pin bezelnya keadaan grease-nya masih baik, belum kering. Kalau kering laporkan ke mekanik. Selanjutnya lagi kita cek untuk bagian tire ya. Nah, tayarnya ini dicek. Kemudian kita cek juga untuk final dripnya. Kemudian kita cek lagi untuk baut rodanya ya. Nah, kalau ada yang hilang atau longgar, laporkan ke mekanik untuk pengencangan. Selanjutnya di sebelah sini juga sama seperti di sebelah tadi. Kita cek dari spring-springnya, kita pastikan tidak ada yang patah ya. Ini untuk springnya. Kemudian U-ballnya, bautnya tidak ada yang lepas ya. Nah, kemudian kalau center spring itu ada di tengah ya. Kemudian di sini untuk trunionnya ya, atau boginya kita cek juga tidak ada yang lepas untuk bautnya. Kemudian dari tokrutnya juga ya, tokrut atau dingdongnya aman, tidak ada yang longgar. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini kita cek lagi untuk tayarnya. Sama langkahnya, kita pukul pakai palu ya. Oke, kalau sudah aman, kita cek lagi dari final dripnya ini, final dripnya, baut-bautnya, baut nut rodanya juga tidak ada yang hilang, tidak ada yang longgar. Oke, kalau sudah kita pastikan ya, kita masuk lagi ke sini teman-teman ya. Nah, kalau dari sini kita cuma bisa melihat ya, di sini ada tangki udaranya juga ya, tangki udara ya. Setiap kita di sini kita bisa melakukan pembuangan angin ya. Ini pembuangan angin kita tarik di sini teman-teman, tarik. Nah, seperti itu supaya ada airnya itu keluar ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau dari sebelah tadi ini propeller shaft ya, propeller shaftnya ini bagian pendek ya, ini universal jointnya bagian depan sama bagian belakang juga pastikan tidak ada yang longgar. Ini untuk propeller shaft panjangnya, di sana juga ada bagian depan. Nah, bisa kita cek tadi ya, itu ada rubber shaftnya yang ini. Nah, yang ini rubber shaft, rubber spring ya, rubber springnya yang ini. Oke, ini ada camber brake-nya juga, yang ini sama yang ini. Itu sudah kita dari sebelah tadi. Oke, kita lanjut ke bagian sini lagi. Nah, di bagian sini teman-teman bisa melihat, kita cek dari 3 tangki udara ya. Nah, jadi air tank ya, jadi tangki udara. Nah, kita cek, kita keluarkan anginnya, kita pastikan tidak ada air di dalamnya. Oke, sudah aman. Selanjutnya teman-teman, ini kita cek lagi untuk aki ya, atau acu. Nah, untuk pengecekan teman-teman bisa melihat. Nah, di sini kita bisa membukanya, kita tarik ya, seperti ini. Nah, ini untuk on off arus dari aki ya teman-teman ya. Kalau seperti ini off, kalau ke atas ini on ya teman-teman. Nah, ini untuk memutus dan menghubungkan jika kita mau perawatan mesin ya teman-teman. Oke, ini off ya. Kemudian kita buka untuk aki ya. Nah, ini tutup aki. Kemudian seperti ini kita cek untuk aki ini, pastikan tidak ada yang longgar ya, tidak ada yang longgar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada yang longgar, kita lapor mekanik, kita lakukan pengencangan. Oke, kalau sudah aman, kita tutup lagi. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke sini lagi ya. Kita cek
Untuk tayarnya lagi ya, tayar kita pukul pakai ini. Kemudian kita cek dari baut-bautnya ini, tidak ada yang longgar ya, tidak ada yang lepas. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dalam sini lagi. Ini sama ya teman-teman ya. Nah, di sini ada terotnya juga nih. Ini terotnya. Kemudian kita pastikan untuk shock breaker bagian tengahnya ini terpasang dengan sempurna, baut-bautnya tidak ada yang lepas. Ini di sini kita cek juga untuk camber brake-nya juga ya, ada camber brake-nya juga. Nah, kalau sudah aman di sini, kemudian kita masuk ke sini. Ini untuk knuckle-nya ya, knuckle-nya ini tidak ada baut yang lepas ya. Ini sambungan dari drag link dari depan ya. Oke, masuk ke sini teman-teman. Nah, di sini di bawah sini ada muffler ya, muffler untuk knalpot. Nah, ini untuk mufflernya. Kemudian di atas ini ada tangki oli hidrolik ya. Nah, ini, nah itu untuk levelnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini tangki hidrolik. Nah, kemudian tadi di sana tadi ya untuk hidrolik damnya ya. Nah, kemudian ini adalah untuk penambahan air radiator ya, radiator air coolant ya. Ini ada batas minimal maksimal. Nah, pastikan dia berada di tengah-tengah seperti ini. Oke, kemudian kita cek dari ini juga. Ini ada shock bagian belakang kabin ya, yang ini pastikan aman untuk baut-bautnya tidak ada yang lepas. Oke, jika sudah bagian ini, kita masuk ke bagian depan. Nah, ini roda ya, roda depan bagian kanan. Pastikan langkahnya sama. Kita cek lagi dari baut-bautnya ini. Nah, jika sudah teman-teman, kita masuk ke bagian dalam di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, di sini ada shock breaker. Kemudian kita pastikan untuk springnya tidak ada yang patah ya. Oke, kalau sudah aman, tidak ada yang longgar baut-bautnya. Jadi kita untuk P2H nya sudah selesai ya, sudah selesai kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman cara kita untuk melakukan P2H ya. Nah, sebenarnya di sini, di dalam sini ada lagi ya untuk penambahan air wiper. Nah, kita harus membuka pintunya, nanti ada di dalam sini, itu untuk penambahan air wiper. Nah, sampai di sini teman-teman ya untuk informasi cara kita P2H untuk unit DTHW 400 ya, jadi 12 roda. Seperti itu. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon dimaklumi ya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya dari saya. Oke, sekian. Terima kasih.